Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia, saya mahasiswa dari D3 Keperawatan Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma kavitis berat atau trauma kepala. Definisi trauma kepala, menurut Brain Injury Association of America, trauma kepala adalah salah satu kerusakan pada kepala, bukan bersifat kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau bantuan fisik dari luar yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang dapat menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi otak. Obat-obatnya tersebut observasi GCS dan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, respirasi, atau head up 30 derajat, atau oksigen lembab 4-6 liter per mili, atau NaCl, atau antibiotik seperti ceftriaxone, analgetiknya tramadol, antagonis H kuadrat ranitidin, atau antikonvulsan, atau pasang NGT atau kateter. Penunjangnya seperti nutrisi, atasi hipertermia, atau mobilisasi dini, atau fisioterapi. Yang selanjutnya periksaan lab, khususnya laboratorium seperti kayak darah rutin, HB atau leukosit, GDS atau SGOT atau SGPT atau AGD, foto polos kepala atau seperti CT scan kepala, rongsennya seperti fraktur kalvaria, fraktur basis krani 2, atau depressed fraktur, lesi intrakranial. Pengkajian Freemel seperti kayak A, B, C, D, E, A, airway, seperti jaga kelancaran jalan napas sementara, kayak bersihkan atau suction, chin lip atau just thrust, definitif mayornya endor, tracheal tube atau ETT, krikotinotomi, kayak breathing, ventilasi, frekuensi napas atau respirasi rate dan saturasi oksigen, infeksi atau palpasi, perkusi atau auskultasi, hematothorax atau pneumothorax, fail chest, kontusio paru, terapi oksigen lembab 4-6 liter per mili. Kalau perlu chest tube thoracostomy atau CTT, ambubek untuk ventilasi atau pertahankan saturasi oksigen sampai 95-100%. Sirkulasi kontrol, tekanan darah, nadi, hipotensi, takikardia, atasi shock hipovolemia, kontrol perdarahan eksternal, IVFD 2 len, kristaloid 2-3 liter, pertahankan tekanan darah sistolik lebih dari 100 mmHg. D. Disability, mini neurologis, GCS, EIMV, pupil bulat, isokor atau amisokor, refleks cahaya. Selanjutnya motorik, vareses plus atau min. Selanjutnya exposure, lepaskan baju dan penutup tubuh pasien agar dapat dicari semua cedera yang mungkin ada. Jika ada kecurigaan cedera leher atau tulang belakang, maka imobilisasi inland harus dikerjakan. Masalah keperawatan yang saya ambil seperti yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma kepala. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan persepsi atau kognitif. Yang ketiga, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan penumpukan sputum. Yang keempat, pola napas tidak efektif berhubungan dengan depresi pada pusat napas di otak.
Yang kelima, resiko perfusi cerebral, ketidakefektifan berhubungan dengan edema otak. Intervensi perawatan, yang pertama nyeri akut. Tingkat nyeri setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Tingkat nyeri, keluhan nyeri berkurang, pasien tidak menangis, pasien tidak gelisah, pasien tanda-tanda vital batasan normal. Intervensi manajemen nyeri, observasi kayak identifikasi lokasi atau karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, interaksi nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Terapeutiknya seperti berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, atau fasilitas istirahat tidur. Edukasi, yang pertama jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kolaborasinya seperti kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, nyeri menurun, kecemasan menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Seperti yang ketiga, ketidakefektifan bersihin jalan napas. Kriteria hasilnya, suara napas bersih, tidak terdapat suara sekret pada selang, dan tidak ada sianosis. Yang keempat, pola napas tidak efektif. Kriteria hasilnya, pasien tidak dyspne, tidak terdapat penggunaan otot bantu napas, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, frekuensi napas normal 16-20. Resiko perfusi cerebral tidak efektif. Kriteria hasilnya, tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial, sakit kepala pasien berkurang, tanda-tanda vital pasien normal, pasien tidak gelisah, tidak terjadi penurunan tingkat kesadaran. Baik, itulah tentang trauma kepala yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.